Diguyur hujan deras hampir 3 jam, sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir pada Selasa siang. Banjir membuat sejumlah kendaraan mogok dan serta membuat aktivitas warga terganggu. Diguyur hujan hampir 3 jam, ruas jalan raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Tidak hanya membuat angkutan umum mogok karena nekat menerobos banjir, air setinggi 30 cm ini menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor yang takut mogok terpaksa menggunakan trotoar. Selain disebabkan hujan deras, jalan raya ini kerap dilanda banjir karena buruknya sistem drainase. Sementara sejumlah petugas Satpol PP Jakarta Barat diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas. Banjir juga merendam permukiman warga di Jalan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Banjir setinggi 40 hingga 60 cm membuat aktivitas warga terganggu. Petugas menyebut banjir akibat hujan deras dan meluapnya air dari Kali Mampang. Banjir setinggi 30 cm juga merendam Jalan Ciledug Raya, Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa siang. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama menuju Cipulir terpantau padat merayap. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos genangan air mengalami mati mesin atau mogok. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sejumlah wilayah di Tangerang Selatan, Banten, pemirsa terendam banjir imbas curah hujan tinggi yang terjadi sejak Selasa pagi. Beberapa wilayah tergenang air dengan ketinggian mencapai 30 hingga 50 cm. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan membuat kawasan Jalan Arya Putra, Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten tergenang air. Ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Genangan air juga terpantau di wilayah perumahan Villa Dago, Pamulang. Ketinggian air terpantau mencapai 30 hingga 50 cm. Air juga menggenangi Jalan Jombang Raya Ciputat. Terpantau pengendara roda 2 yang nekat menerobos genangan air harus mendorong kendaraan ke tepi jalan karena mogok terendam air. Menurut warga sekitar, banjir semakin sering terjadi saat curah hujan tinggi diduga akibat sistem drainase saluran air yang kurang baik. Pemirsa, pencarian Jawa Tengah masih terus dilakukan hingga hari ke-6. Masih ada 7 korban yang diduga masih tertimbun longsor. Hari ke-6 pasca longsor Cilacap, pencarian korban yang tertimbun di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah masih dilakukan. Tim gabungan masih berupaya mencari 7 orang yang diprediksi masih tertimbun longsor. Tak hanya itu, tim SAR juga mengerahkan alat berat dan drone thermal untuk membantu proses pencarian korban tertimbun. Sementara itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo telah meninjau lokasi longsor secara langsung. Ia mengatakan terdapat cekungan alam yang bisa melongsorkan tanah apabila curah hujan tinggi. Kedepan setelah proses SARNAS selesai, tugas kita semua adalah meyakinkan bahwa cekungan itu senantiasa kering. Mungkin tidak bisa kering 100%, mungkin keringnya 80%, 90%. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru manakala ada hujan deras. Karena bagaimanapun di bawah itu kan masih banyak perumahan tuh. Itu yang wajib kita jaga sama-sama agar kejadian ini tidak terulang lagi. Apakah di sini atau di tempat lain. Jadi saya sudah janji sama Pak BNPB tadi, kita coba petakan potensi masalah di beberapa tempat lainnya. Petugas memfokuskan pencarian di 3 titik lokasi, yaitu Dusun Cibuyut dan Dusun Tarukahan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan mengetahui informasi terbaru terkait pencarian korban. Kita terhubung dengan jurnalis iNews Heri Susanto di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Ya, selamat sore Heri, seperti apa kelanjutan dari proses pencarian korban di sana? Selamat sore. Untuk pencarian hari ke-6 hari ini, tim SAR gabungan telah menemukan 1 jenazah di area workshop B2. Jenazah tersebut ditemukan pada pukul 15.03 WIB pada Selasa sore tadi di dalam rumah dan di dalam
timbunan tanah yang cukup dalam, yakni sekitar lebih dari 10 meter. Kondisi ini cukup menyulitkan tim SAR untuk mengevakuasi karena kondisi jenazah tidak terjun selama 6 hari, sehingga tim SAR harus hati-hati dalam evakuasi. Gitu. Baik, dari petugas apakah mengalami kesulitan untuk mencari sisa korban di sana? Ya, kesulitan yang dihadapi oleh sisa korban adalah struktur tanah yang dilatih, kemudian adanya tanah yang sudah adanya air yang ada di dalam timbunan tanah ini, sehingga menyebabkan sulit untuk mengangkat jenazah jika ditemukan. Hal ini dikarenakan jenazah yang terakhir saja ditemukan pada pukul 15.03 itu berada di kedalaman dalam sekitar lebih di timbunan tanah longsor. Ya Heri, sebelum saya bertanya ke pertanyaan berikutnya, bolehkah Anda dekatkan sedikit earpiece Anda ke mulut? Kemudian saya ingin mengkonfirmasi terkait dengan informasi yang kami dapatkan pagi tadi terkait dengan petugas yang mengatakan ada retakan tanah yang baru di sana. Seperti apa informasi yang Anda dapatkan? Ya, sebenarnya retakan tanah di atas perbukitan itu sudah beberapa lokasi ditemukan ya. Retakan tanah itu sebenarnya cukup membahayakan bagi warga dan warga sekitar yang tinggal di sini, karena retakan itu akan sangat berbahaya jika terus wilayah ini akan diguyur hujan. Seperti saat ini saja. Saat ini kondisi di lokasi di daerah ini mengalami hujan deras, sehingga proses evakuasi atau pencarian dihentikan sekitar pukul 14.00 tadi. Demikian. Heri, rencananya ada petugas ingin membangun pengungsian sementara untuk warga di sana. Apakah benar dan di mana lokasinya? Ya, untuk sementara untuk para warga terdampak tanah longsor ini maupun warga yang dikatakan rawan tanah longsor ini, yang sudah disiapkan lokasinya berjarak agak cukup jauh ya dari lokasi ini. Lokasi itu dipilih karena sudah melalui pengamatan atau hasil sidak-sidak yang dilakukan instansi terkait. Sehingga mungkin setelah ini lokasi ini selesai, mungkin pembangunan akan segera dilakukan agar warga yang tinggal di lokasi ini, baik warga korban yang terdampak tanah longsor maupun warga yang tinggal di lokasi itu bisa menempati hunian yang layak dan aman. Ya. Bantuan apa yang paling dibutuhkan oleh warga di sana dari Pemda? Ya, untuk saat ini saya tadi sempat melakukan peliputan di posko bantuan untuk korban tanah longsor ini. Sebenarnya pada hari ini menurut Kepala Desa Cibenung bahwa seluruh bantuan sudah untuk mencukupi untuk sementara, mulai dari permakanan, kemudian untuk bayi, ibu wanita dan semuanya itu sudah cukup. Namun pihak desa pun tidak mengetahui karena sampai kapan ini akan berlangsung. Artinya proses evakuasi kemudian warga yang akan mengungsi itu sampai kapan mereka belum bisa memastikan. Sehingga, namun untuk sampai hari ini seluruh bantuan dirasa sudah cukup karena sudah banyak dari instansi maupun dari komunitas warga dari berbagai pihak terus mengalir di posko bantuan di desa Cibenung. Demikian. Baik, artinya bantuan masih terus disalurkan oleh pemerintah setempat ya. Baik, terima kasih Heri Susanto atas laporan Anda langsung dari lokasi longsor di Cilacap. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Ya pemirsa, 26 orang masih hilang akibat bencana tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara 8 korban luka hingga kini masih dirawat intensif karena patah tulang akibat tertimpa bangunan rumah. Rencana evakuasi 26 korban yang masih tertimbun longsor terpaksa dibatalkan. Kondisi tanah yang belum stabil dan terus bergerak menimbulkan potensi longsor susulan. Sehingga tim SAR menunda operasi untuk meminimalkan resiko petugas di lapangan.
Pergerakan tanah kembali terjadi dan sempat membuat relawan mundur. Dari hasil asesmen tadi, maka dari tim geologi menyampaikan bahwa masih adanya pergerakan tanah dan masih ada kemungkinan longsoran susulan, sehingga direkomendasikan untuk pelaksanaan operasi SAR hari ini tidak direkomendasikan menggunakan pelatan alat berat. Data hingga siang ini, akibat peristiwa ini 923 jiwa mengungsi dan 26 orang yang hilang diduga tertimbun material longsor. Bencana ini membuat 48 rumah tertimbun longsor. Warga dilarang untuk mendekat ke lokasi kejadian karena kondisi masih berbahaya. Sementara itu, 8 korban luka masih mendapatkan perawatan intensif di puskesmas terdekat. Korban rata-rata mengalami patah tulang akibat tertimpa bangunan rumah. Selain luka fisik, korban juga mengalami trauma berat. Dari 8 korban ini, 3 orang diantaranya masih dirawat di Puskesmas Pandanarum, sementara 5 orang yang mengalami luka cukup parah harus dirujuk ke RSUD Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Imigrasi Indonesia mengamankan 1 warga negara asing asal Tiongkok yang berstatus buronan Interpol. Total ada 27 WNA yang telah dideportasi imigrasi ke negara asalnya. Direktur Intelijen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kombes Pol Agus Waluyo menerangkan buronan asal Tiongkok tersebut merupakan direktur utama dari perusahaan properti yang berbasis di Tiongkok, di mana diduga terlibat dalam kasus pinjaman koperasi kurang lebih 980 juta yuan atau 2,2 triliun rupiah. Status buronan ini melekat kepada pelaku usai diduga melarikan diri ke Indonesia usai gagal melunasi pinjaman koperasi tersebut. WZ ditangkap di kawasan Nagoya, Batam pada hari Kamis tanggal 13 November 2025. Tim penindakan dari Keimigrasian dan Intelijen di kantor imigrasi Batam melakukan pemantauan, kemudian secara intensif sejak menerima informasi kurang lebih pukul 11.30 WIB. Selanjutnya tanpa perlawanan WS bisa diamankan oleh tim dari imigrasi. Sementara itu, pelaku dikategorikan sebagai pelaku kejahatan keuangan berstatus daftar pencarian orang kepolisian internasional sejak 11 November lalu. Yang bersangkutan termasuk kategori financial fugitive, jadi pelaku kejahatan keuangan, dan sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang di negara Cina, di Tiongkok sana. Pelaku menetap di Batam sejak Oktober lalu dan melakukan penipuan finansial bagi warga Tiongkok dengan basis di wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Ismalia Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kaliabang Bahagia, Medan Satria, Bekasi dibuat resah karena debu hitam yang menempel di permukiman hingga masuk ke dalam rumah. Warga menyebut polusi terjadi sudah berulang kali dan tak ada penanganan serius. Baru berkaitan dengan debu yang... Video amatir warga memperlihatkan debu hitam yang menyelimuti lantai rumah, dinding hingga perabotan milik warga di Kampung Kaliabang Bahagia, Kelurahan Pejuang Jaya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga juga menunjukkan tangannya yang menghitam saat menyentuh lantai. Tidak hanya mencemari lingkungan warga, sebuah pondok pesantren di tengah permukiman ikut diselimuti lapisan debu yang menghitam. Diduga debu hitam pekat ini berasal dari proses pembakaran batu bara di pabrik-pabrik besar sekitar pemukiman. Menurut warga, debu hitam sudah berulang kali terjadi, namun belum ada tindakan tegas dari pemerintah setempat untuk menangani masalah ini. Juga kejadian di warga saya itu yang kakinya asal dicuci, baru dicuci udah hitam lagi, dicuci lagi, keluar lagi, hitam lagi. Ini kata warga saya, ada apa ini, Pak? Ya mungkin ya debu di jalan atau di
limbah polusi, ini polusi kata saya sih polusi dari pabrik. Ya untuk ini sebenarnya terganggu Pak. Kita kan untuk sholat ya, sholat kan musola ini kan lagi dibangun. Kadang kita pengen sholat, lantainya kotor kita bersihin dulu. Karena sejadahnya belum ada semua. Benar. Untuk sholat gitu Pak. Ini sudah dilakukan di tanggal 13 dan 14 ini apa November ya? Nah sudah di 3 titik lokasi sesuai dengan laporan warga. Hasil uji emisi hanya bisa keluar 14 hari sesuai SOP-nya dari lab tertunjuk. Jika memang terbukti tindakan selanjutnya apa? Ada aturannya di Permen LH-nya tahapannya. Komitmennya Bu, komitmennya? Komitmen apa? Ya kita tunggu hasil ujinya, nggak berani ngomong kalau nggak ada hasil ujinya. Oh, gitu. Kita nggak boleh menyalahkan si A, si B, si D tanpa hasil uji. Tapi ada berapa? Pencemaran udara sudah terjadi sejak 3 pekan lalu. Warga berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Unit rumah warga habis terbakar pasca terjadinya tawuran antar 2 kelompok warga Borta dan warga Sapiria yang terjadi di sebuah pemakaman Beru Angin, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. 2 kelompok warga yang terlibat bentrok saling melempar petasan, bom molotov hingga senapan angin. Akibat peristiwa ini diduga 1 warga meninggal dunia. Petugas damkar dan polisi yang tiba di lokasi sempat kewalahan memadamkan api karena kedua kubu masih terlibat bentrokan. Tawuran ya, perkelahian kelompok di situ. Memang armada sudah di standby-kan berdekatan dengan lokasi. Tadinya kita standby di kantor Kecamatan Talo, tapi pada saat informasi masuk sudah terjadi pembakaran, armada sudah bergerak mendekati area, hanya masih krusial lokasinya. Penyebab kebakaran diduga dilakukan dengan sengaja oleh kelompok tertentu karena ditemukan jerigen berisi BBM yang ditemukan di atas rumah salah satu warga. Ya, seperti itu. Jadi pada saat tawuran juga tadi sempat dilerai sama anggota, ya, anggota berseragam, kemudian anggota yang berpakaian sipil tawuran. Sementara untuk penyebab kebakaran masih kita dalami. Hingga kini polisi bersenjata lengkap masih disiagakan di sekitar lokasi tawuran untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, hari DPR RI resmi mengesahkan UU KUHP. Seluruh fraksi yang hadir setuju RUU KUHP menggantikan KUHP yang ada. Revisi UU KUHP resmi disahkan hari ini. Peresmian dilakukan pada sidang paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun 2025 hingga 2026. Dalam sidang paripurna juga dibahas beredarnya berita hoaks di masyarakat. DPR tegaskan pembahasan RUU KUHP sudah melalui pembahasan mendalam dengan sejumlah perwakilan sipil dan ahli. Meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Memandang pembaharuan hukum acara pidana sebagai agenda penting dalam memperkuat sistem hukum nasional. Penyusunan RUU KUHP dilakukan secara komprehensif, terbuka, dan partisipatif. Prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, organisasi profesi, lembaga bantuan hukum, masyarakat sipil, dan kelompok rentan.
Sementara itu, pemirsa, Komisi 3 DPR RI klarifikasi atas informasi yang beredar terkait UU KUHP yang baru. Bahkan mereka menekankan bahwa saat ini banyak korban dari KUHP lama, salah satunya kasus yang melibatkan Roy Suryo terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Itu memang ada hak upaya paksa penyadapan, tapi pelaksanaan dan pengaturan ini akan diatur dengan undang-undang tersendiri soal penyadapan yang akan dibahas kalau KUHP dan disahkan. Nah, tapi secara umum ya, saya komunikasi lintas fraksi di Komisi 3, ada Pak Nabil ya, fraksi Nasdem, Pak Bimantoro fraksi Partai Gerindra ya. Semua fraksi menyadari bahwa penyadapan itu harus diatur secara hati-hati dan harus dilakukan dengan izin pengadilan. Pertama, penangkapan itu harus dilakukan setelah adanya penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu tentu mensyaratkan dua alat bukti ya. Lalu penahanan itu ya syaratnya ini jauh lebih berat ya, jauh lebih objektif dibandingkan dengan apa yang diatur di KUHP Orde Baru. Sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam, itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya, kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice, tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur, gitu loh. Kalau menurut KUHP baru, ya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, orang-orangnya jelas semua, nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHP Orde Baru ada peluang dia ditahan sewenang-wenang, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Jadi yang darurat itu adalah bagaimana kita mencabut KUHP Orde Baru. Yang emergensi panggilan darurat itu bagaimana segera menghentikan KUHP Orde Baru. Sudah terlalu banyak korban. Komisi Informasi Pusat mencecar pihak UGM sebagai termohon terkait kelengkapan berkas Jokowi di sidang sengketa ijazah. Ketua Majelis Sidang pertanyakan sejumlah salinan berkas Jokowi yang dimiliki UGM. Itu dalam bentuk buku panduan. Dalam sidang yang digelar di Jakarta, Ketua Majelis Sidang pertanyakan pedoman mengenai legalisasi ijazah. Termohon mengklaim saat itu tidak menjelaskan secara spesifik mengenai panduan legalisasi ijazah. Ketua majelis juga mempertanyakan ke KPU Solo soal arsip yang dimusnahkan. Penanganan permintaan verifikasi ijazah juga nggak ada aturannya. Kami yakin ya dengan status Pak Jokowi di kami. Ada Bu. Ada ya? Ada. Nah ini SOP memang nggak pernah ada ya? Oke, kalau SOP dalam artian prosedur yang kita mengenai saat ini itu memang tidak ada pada zaman itu. Jadi pada saat itu ya proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. Tahun 2012. Oh, kalau itu tahun berapa? Kalau apa ya? Kalau pada nggak ada ya? Itu juga nggak ada ya? Sampai sekarang nggak ada? Ada. 2019 ada. Kalau 2000 adanya mulai kan? Ini kan baru kan? Yang ini memang belum ada. Nggak, sampai sekarang ada nggak? Udah ada belum? Ada. Nggak ada juga? Terkait penanganan permintaan verifikasi ijazah juga nggak ada aturannya? Karena masing-masing fakultas sendiri-sendiri ya. Karena sekarang nggak, maksud saya gini, sekalipun itu dia ada di masing-masing fakultas, kan PPD utama dari UGM itu kan fungsinya adalah melakukan koordinasi dengan PPD di fakultas. Sehingga sebenarnya aturannya kan harus berlaku sama ya. Masa di fakultas ini ada SOP, di fakultas ini nggak ada SOP gitu loh. Maka kan dia harus aturannya dari UGM-nya gitu loh. belum ada SOP. Jadi belum ada ya? Memang belum ada. Ada beda. Proses aturannya itu dalam bentuk. Dengan pengakuan resmi dari UGM dalam persidangan bahwa periode 1980 hingga 1985 belum ada SOP legalisasi ijazah sesuai format yang diminta pemohon. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, Majelis Sidang Komisi Informasi Pusat dibuat geram dengan sikap dari perwakilan UGM. Pasalnya pemirsa, pihak UGM menyerahkan dokumen terkait ijazah Jokowi dalam kondisi blackout atau disamarkan hampir seluruh isinya. Nilai nih, transfer nilai kan mau membuktikan, benar nggak? Sidang ini dihadiri oleh koalisi bongkar ijazah Jokowi sebagai pemohon dan termohon dari UGM, KPU, dan Polda Metro Jaya. Ketua Majelis Sidang, Rospita Visi Paulin, geram lantaran dokumen yang diserahkan pihak UGM dalam keadaan disamarkan isinya. Sementara pihak UGM beralasan informasi dalam berita acara itu disamarkan karena terdapat nilai Jokowi. Namun alasan itu tak bisa diterima oleh Ketua Majelis Sidang dan langsung memerintahkan UGM melakukan uji konsekuensi. Undang-undang nomor sekian, misalnya ada dasar hukumnya. Atau berdasarkan hasil uji penilaian sih? Karena itu ada nilainya, Bu. Ada nilai kan di dalamnya. Kalau satu dokumen berisi informasi rahasia, nilai kan tidak otomatis informasinya menjadi dikecualikan. Nilainya saja yang ditutup kan? Berarti kan dokumen lainnya masih menjadi informasi publik. Gitu loh. Nah, itu udah dilakukan uji konsekuensi belum? Kalau untuk yang nih kayak gini nih, transkrip nilai kan mau membuktikan, benar nggak? Si A ini ada kuliah dari semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai semester 8 misalnya kan, bahwa di situ ada nilainya ditutup. Tapi bahwa ada bukti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah kuliah, itu menjadi informasi terbuka atau tidak? Itu yang saya tanya, ada nggak dilakukan uji konsekuensi? Kalau spesifik itu belum ada. Belum ada ya. Nah, pihak badan publik itu ketika ada permohonan seperti ini lalu mengecualikan sebuah informasi, merasa itu dikecualikan, itu langsung dilakukan uji konsekuensi, Pak. Gitu loh. Jadi ketika menjawab surat itu harus berdasarkan undang-undang nomor sekian, misalnya ada dasar hukumnya, atau berdasarkan hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh PPID, informasinya dikecualikan. Maka saya tanya, ini kalau misalnya mengecualikan, dasarnya apa nih, dasar hukum mengecualikan informasi ini? Belum dilakukan uji konsekuensi kan? Kemudian dasar hukumnya apa? Coba ada nggak peraturan dari rektor UGM barangkali yang menyatakan itu dikecualikan? Ada nggak? Yang secara spesifik ya menyatakan salinan ijazah itu dikecualikan? Nggak ada kan? Yang tadi yang umum yang berarti ini perlu dilakukan uji konsekuensi ya? Oke, siap. Dalam sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat, pemirsa, KPU Solo dicecar soal pemusnahan arsip salinan Joko Widodo. Ketua Majelis pun dibuat kaget saat mendengar pernyataan KPU Solo yang telah memusnahkan arsip Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Musnah itu sesuai dengan Ketua Majelis Komisioner Informasi Pusat atau KIP, Rospita Visi Paulin, dibuat kaget saat mendengar pernyataan KPU Solo yang telah memusnahkan arsip salinan dokumen milik Joko Widodo ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Perwakilan KPU menyebut arsip telah dimusnahkan karena masa retensinya sudah habis, mengacu pada jadwal retensi arsip dan PKPU nomor 17 tahun 2023. Masa retensi arsip yang disebut hanya 1 tahun aktif dan 2 tahun inaktif sebelum diwajibkan dimusnahkan. Mendengar jawaban tersebut, Ketua Majelis tercengang dan menegaskan seharusnya retensi arsip minimal 5 tahun bukan 1 tahun. Kami mengetahui setelah ada merespon 27 Agustus. Masa retensi penyimpanan arsip berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Yakin? Beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya. PKPU-nya KPU RI. Yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih. Masih.
Nah, pemirsa, untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan Ketua Rampai Nusantara Mardiansyah Semar dan kami juga menunggu bergabungnya anggota Bongkar Ijazah Jokowi, Lukas Luarsa. Baik, selamat sore Pak. Saya ke Anda terlebih dahulu karena kita masih menunggu satu lagi narasumber terkait dengan yang disampaikan oleh KPU dari Surakarta begitu ya, terkait dengan ijazah Jokowi yang dimusnahkan dan aktif hanya 1 tahun saja. Bagaimana pendapat Anda? Ya, tentu itu domainnya KPU Surakarta ya, terkait dengan pemusnahan dokumen dan lain sebagainya. Yang tadi kita juga sudah mengetahui bahwa dasar dari KPU Surakarta yang disampaikan itu bahwa mereka mengacu pada PKPU, KPU Pusat dan lain sebagainya. Nah, buat kita sendiri bagian dari Pak Jokowi ngerasa itu biasa saja, jadi silakan saja KPU Surakarta, KPI dan lain sebagainya itu memperdebatkan apa yang menjadi domainnya, karena buat kita sih nggak ada masalah kalau misalnya memang itu dokumen Pak Jokowinya sudah tidak ada dan mau diadakan lagi ya kita siapkan lagi kan gitu ya. Jadi sangat simpel sekali Mbak. Jadi sesuatu yang menurut saya begini, ini kan sesuatu yang biasa saja dilakukan oleh berbagai kementerian lembaga, jadi silakan aja itu diperdebatkan memang kalau dianggap bahwa banyak kurangnya, ada janggalnya, dan buat Pak Jokowi sendiri kalau misalnya memang dokumen-dokumen pribadi beliau yang masih dibutuhkan dalam hal-hal tertentu yang kiranya memang itu berdasarkan dengan aturan yang berlaku, saya kira nggak ada kendala ataupun nggak ada keberatan untuk dihadirkan kembali atau kembali kita isi lagi dokumen-dokumen itu gitu. Jadi nggak ada soal itu. Baik, tapi kan dikatakan di sidang sengketa oleh ketua sidang minimal sebenarnya adalah 5 tahun. Apakah nantinya tidak muncul kejanggalan-kejanggalan dalam aktivitas ini? Ya itu kan, itu tadi di awal saya bilang itu domainnya KPU ya. Jadi silakan aja itu karena persepsinya pasti kan beda-beda. Acuannya misalnya undang-undang kearsipan ada, tapi KPU sendiri sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum tentu juga mengacu pada PKPU. Silakan juga, saya tidak pada area itu untuk mempertahankan apa yang menjadi argumentasi KPU atau bukan gitu. Tapi yang pasti bahwa saya menguatkan begini, apapun dokumen yang memang itu atas nama Pak Jokowi, jika memang ingin diperlukan kembali, saya rasa itu tidak menutup kemungkinan akan dipenuhi kembali. Jadi nggak ada juga yang perlu dikhawatirkan soal itu gitu loh Mbak. Baik, saya akan ke Pak Lukas Luarsa yang sepertinya sudah berhasil bergabung bersama dengan kami di iNews Sore. Baik, Pak Lukas, apakah mendengar suara saya? Ya. Ya, Bapak dari Bonjowi ya, ini terkait dengan yang disampaikan dalam sidang sengketa pemusnahan ijazah arsip dari ijazah Jokowi. Tadi dikatakan oleh Pak Mardiansyah bahwa ini adalah hal yang tidak perlu dikhawatirkan begitu. Pendapat Anda seperti apa? Tapi sebelumnya Pak, boleh kameranya sedikit dikebawahkan Pak supaya lebih terlihat wajahnya? Ini. Baik Pak. Sudah baik, sudah bagus sekali posisinya. Karena saya baru masuk, Pak Mardiansyah itu siapa? Pak Mardiansyah adalah Ketua Rampai Nusantara. Apa itu? Bapak silakan jawab Pak terkait pendapat Bapak terlebih dahulu terkait dengan pemusnahan arsip ijazah ini. Oh ya, jadi kan terkait pemusnahan itu kan itu kita dapatkan ketika kita mengirim surat permohonan ke KPU Solo ya. Kita ajukan pertengahan Agustus, tapi baru direspon November gitu. Jadi terlambat lebih dari hampir 2 bulan. Dan yang menarik yang kemarin itu saya tanyakan itu karena ada KPU Solo tidak memberikan apapun dokumen yang kami minta, tetapi menjawab surat permohonan kami itu. Jadi kami minta 7 dokumen. Dan itu tidak dipenuhi, beda dengan KPU Pusat dan KPU Jakarta yang ngasih 4 dokumen termasuk salinan ijazah Jokowi. Nah, KPU Solo itu sudah sangat terlambat merespon surat kami, dan ketika kemudian menjawab sebulan 2 bulan kemudian
itu ada satu poin yang menurut saya menarik ya. Makanya kemarin saya tanyakan di sidang KPI ke Majelis Komisioner, poin ke-10 supaya aktual saya bacain aja ya. Jadi tapi saya bacakan juga poin ke-9 bahwa ijazah yang digunakan oleh yang bersangkutan pada masa pencalonan telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang. Itu ijazah Jokowi ya. Yang jawaban poin 10 bahwa terkait informasi tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah dokumen tersebut sesuai dengan peraturan KPU nomor 17 tahun 2023 tentang jadwal retensi arsip Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bahwa agenda surat memiliki jangka waktu penyimpanan 1 tahun. Aktif. 2 tahun inaktif. Selanjutnya musnah. Ini teksnya bunyi gitu. Sehingga untuk agenda pada tahun tersebut sudah musnah sesuai jadwal retensi arsip. Nah, memang di sini tidak dijelaskan apa yang musnah, dokumen apa saja. Tapi ya, asumsi kita berarti termasuk salinan ijazah Jokowi itu musnah. Nah, itu kemarin juga dipertanyakan, yang mempertanyakan kan ketua majelis ya, komisioner, bahwa kalau menurut peraturan arsip kan 5 tahun ini kenapa baru setahun sudah dimusnahkan tahun 2023. Dan yang menurut kami agak lucu itu ya ketika didesak staf PPID KPU Solo itu sama sekali tidak tahu apa yang dimusnahkan, kapan dimusnahkan, apakah ada berita acara pemusnahannya. Jadi tidak jelas. Ini kan ironis. PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, tidak tahu tentang dokumen yang dimusnahkan. Nah, itu yang kemarin menimbulkan pertanyaan besar dan spekulasi yang aneh-aneh. Apakah itu ada motif tertentu dan sebagainya, yang itu memang harus dijawab oleh KPU Solo nantinya, harus dijelaskan. Baik, Pak Lukas, tadi disampaikan oleh Pak Mardiansyah ya dari Rampai Nusantara, kalau Anda mungkin belum tahu ini adalah organisasi masyarakat sipil ya, nanti akan mungkin dijelaskan oleh Pak Mardiansyah, mengatakan bahwa ini berarti bukan hal yang harus dikhawatirkan, Pak Lukas. Ya kalau logikanya seperti itu memang tidak ada di dunia ini, nggak ada yang dikhawatirkan. Kan persoalannya adalah keterbukaan informasi publik ya, ini kan konteks diskusi kita itu ya. Kita nggak usah ngomong politiknya dulu lah. Jadi asumsi saya Pak Mardiansyah ini relawan Jokowi ya. Ya oke. Jadi kalau prinsipnya ingin menganggap semua hal tidak penting atau tidak, ya nggak masalah juga. Tapi kan kami tetap akan mempersoalkan dan publik ingin tahu soal dokumen ijazah Jokowi, keasliannya, kemudian juga tentang pemusnahan itu apa sebenarnya. Kan ketika di sidang sidang Komisi Informasi itu tidak jelas, nah itu tugas KPU Solo untuk menjelaskan. Nanti kalau KPUD Solo sudah menjelaskan, maka akan kita tanyakan lagi. Baik. Yang jelas KPU Solo sama sekali tidak memberikan satu lembar pun dokumen terkait dengan permintaan kami. Beda dengan KPU Pusat dan KPU Jakarta. Baik. Saya ke Pak Mardiansyah Semar, Pak, terkait dengan tadi dikatakan oleh Pak Lukas bahwa bahkan yang bertanggung jawab soal dokumen-dokumen ini saja tidak tahu kapan arsip ini dimusnahkan. Pendapat Anda seperti apa? Itu kan domain, makanya tadi sejak awal saya bilang itu domainnya PPID, domainnya KPU. Saya sejak awal tidak bilang bahwa ini tidak penting, tapi tidak perlu dikhawatirkan. Tidak perlu dikhawatirkan begini. Kan kita juga tahu bahwa di KPU Pusat, KPU DKI itu tidak ada soal. Berarti ada kendala di KPU Surakarta. Apa kendalanya? Silakan untuk di-push kendala-kendala yang disampaikan oleh KPU Surakarta untuk didapatkan sehingga tidak ada asumsi-asumsi yang spekulatif. Tadi kan disampaikan bahwa datanya dokumen yang musnahkan saja kan sampai sekarang belum tahu pastinya data-data apa aja yang memang dimusnahkan. Nah tadi stressing point saya begini, jadi kalau buat Pak Jokowi sendiri, kalau memang data pribadinya, dokumen pribadinya masih diperlukan dengan aturan yang benar dan lain sebagainya, tidak keberatan untuk dipenuhi kembali. Itu yang saya bilang, itu tidak perlu dikhawatirkan soal itunya. Baik. Nah bahwa ini ada itu informasi publik dan lain sebagainya, kita hargai juga. Ada juga
undang-undang yang mengakomodir itu. Silakan juga untuk diperjuangkan soal itu gitu loh. Itu loh Mbak stressing pointnya. Oke. Kalau dari Rampai Nusantara sendiri berarti tidak mempersalahkan bila memang masyarakat ingin mengetahui keaslian dari ijazah Jokowi ya? Silakan aja, bentar lagi Bang tahu. Kalau bicara soal ijazah Pak Jokowi misalnya begini, sekarang dalam kasus Roy Suryo itu kan menurut saya itu kan sudah sampai ujungnya, tinggal proses peradilan. Nanti Pak Jokowi kalau diminta oleh hakim dalam persidangan dia akan sampaikan langsung. Dan sekarang ijazah Pak Jokowi juga sudah dikuasai oleh Polda Metro sebagai bagian dari bukti penyidikan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya udah nggak ada soal itu. Pada waktunya juga nanti publik akan tahu. Sebenarnya begini Mbak, saya ingin menyampaikan juga dalam kesempatan ini ya, bahwa apa yang dikhawatirkan Pak Jokowi selama ini, bahwa kenapa beliau itu akhirnya memperkarakan secara hukum dengan proses tindak pidana, agar tidak lagi orang bisa menuding atau memfitnah atau menuduh seseorang itu ijazahnya palsu tanpa dasar yang kuat. Nah itu terjadi kan pada Arsul Sani misalnya, hakim MK yang akhirnya tergopoh-gopoh menyampaikan bahwa ini salinan ijazah saya dan lain sebagainya. Nah besok lusa kalau ada sebagian kelompok juga melakukan hal yang sama dengan tidak ada batasan soal ada ancaman hukum pidana terkait dengan tudingan-tudingan yang tidak berdasar, nah itu kan berbahaya sekali ya. Akhirnya energinya habis untuk itu. Nah ketika disampaikan juga oleh Arsul Sani belum tentu juga selesai. Mungkin asumsi orang beda-beda, kok itu salinan, bukan ijazah asli dan sebagainya. Makanya Pak Jokowi itu mengambil ruangnya, ruang peradilan yang memang itu secara instansi negara bisa dipertanggungjawabkan sehingga publik bisa tahu secara jernih gitu loh. Ini sebenarnya dikhawatirkan Pak Jokowi supaya tidak ada lagi orang-orang yang sembarang menuduh, sembarang menuding tanpa dasar gitu loh. Betul Pak? Baik, saya ke Pak Lukas. Pak, ini menarik tadi statement disampaikan oleh Pak Mardiansyah di akhir statementnya adalah Anda sebagai pelapor sebagai yang meminta begitu ya menunjukkan di KPU Surakarta. Apakah memang Anda ini penasaran atau memang punya punya indikasi ada memang ijazah itu palsu begitu? Enggak, jadi saya lebih sebagai khususnya saya pribadi ya jurnalis dan tim kami itu Bon Jovi itu kan ada dosen, kemudian juga tim ahli IT dan sebagainya. Jadi memang lebih rasa ingin tahu ya. Jadi kami tidak masuk wilayah politik, meskipun kami punya pandangan politik, tapi dalam konteks permohonan dokumen ke Komisi Informasi itu murni tidak ingin berpolitik ya. Artinya kita ingin membuktikan nanti itu putusan Komisi Informasi Pusat ya untuk memutuskan soal itu. Apakah kan intinya gini, kami memohon dikasih dokumen ke 5 lembaga ya. Nah kalau 5 lembaga itu tidak merespon atau sebagian merespon, maka kemudian kami menggugatnya ke Komisi Informasi Pusat. Nah kemarin kan sudah disidang. Nah tapi kan kalau dianggap tadi yang saya kalau boleh mengomentari soal perbandingan dengan Arsul Sani itu justru saya kira itu bagus. Apa yang dilakukan Arsul Sani itu mestinya menjadi presiden yang bagus ya. Kalau Jokowi sejak semula kooperatif seperti itu, segala keributan, kekisruhan yang berlarut-larut lebih dari 3 tahun ini nggak akan terjadi. Ya, tapi artinya begini loh, sebentar. Jangan Anda tadi udah ngomong ya. Saya lanjutkan dulu, habis ini silahkan ngomong. Intinya begini. Ya, intinya silakan begini, lanjutkan Pak. Ya, jadi bahwa harus dihargai hak publik untuk tahu. Hak publik untuk tahu khususnya kepada pejabat publik. Kepada MK seperti Arsul Sani, kepada Pak Jokowi, kepada siapapun yang memegang jabatan publik. Karena pejabat publik itu memegang mandat untuk mengurus negara kan, dan mereka juga digaji negara untuk bekerja dengan benar dan secara administratif juga benar semua gitu, tidak ada yang salah gitu, termasuk ijazahnya. Jadi saya kira itu ilusi kalau nanti semua orang mempertanyakan ijazah setiap orang, ya enggak lah. Paling enggak mungkin lesson learn-nya adalah pejabat publik atau mereka yang ingin jadi pejabat publik harus siap-siap. Publik akan menanyakan itu. Kita tidak akan menanyakan kepada pembawa acara ini atau ke Pak Mardian ini atau siapapun karena mereka bukan pejabat publik. Jadi harus dibedakan wilayah private, warga negara biasa dengan pejabat publik. Nah artinya pejabat publik harus tunduk pada ketentuan-ketentuan itu. Kalau memang tidak ada masalah dengan ijazahnya,
ya udah ditunjukkan aja seperti Pak Asrul Sani kan selesai. Nah nanti kalau terbukti Pak ijazahnya Asrul Sani itu asli, kan dia baru menuntut ke pengadilan, menuntut pidana pencemaran nama baik, kan itu urut-urutannya. Nah itu poin saya juga. Saya kemarin menekankan di sidang Komisi Informasi itu, kalau ada pengadilan itu maka harus selesai dulu pengadilan validasi keaslian ijazah di Komisi Informasi itu. Bahwa setelah itu ada pengadilan lain, pidana, kriminalitas, pencemaran nama baik, itu harus menunggu kejelasan ini dulu. Orang tidak bisa menuduh orang lain mencemarkan nama baik kalau tidak ada kepastian soal isu pencemarannya. Oke, Pak, tapi saya ingin bertanya dengan statement Anda tadi yang terkait dengan Pak Arsul Sani. Kalau secara hukum apakah memang ada hak dari Pak Jokowi untuk menunjukkan kalau ijazahnya asli atau tidak? Atau memang ini hanya bicara soal moralitas? Ya, pertama secara hukum kan itu diatur di Komisi Informasi itu ya, di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu hukum udah mengikat itu ya. Di negara demokrasi itu berlaku. Nah, tapi kan begini, hukum itu kan sebenarnya levelnya di bawah moral, etiknya. Jadi kalau orang punya moral baik, etika baik, dia akan secara sukarela, kalau ada orang mempertanyakan, dia akan menunjukkan, sudah banyak presidennya. Obama, for example, misalnya ya, ketika diduga dia bukan kelahiran Amerika, dia tunjukkan surat kelahirannya, selesai persoalan. Nah ini soal sepele sebenarnya, soal itu tadi. Saya setuju bahwa ini sebenarnya bukan soal hukum, soal moral. Baik Pak Lukas, saya ke Pak Mardiansyah. Gimana Pak tanggapan Anda? Iya, itu yang tadi saya sampaikan sepertinya nggak dicerna dengan baik ya. Bahwa memang boleh-boleh saja, tapi bahwa diantisipasi tidak orang bisa sembarang ya. Besok lusa misalnya sekelompok orang, dia mempertanyakan ijazah Pak SBY, Bu Mega, Pak JK, dan lain sebagainya. Akhirnya bangsa ini itu gaduh terus dengan soal-soal yang memang tidak berdasar. Nah ketika ada berdasar, orang per orang atau kelompok itu yang ingin mempertanyakan tanpa dasar dan bukti yang kuat, itu tidak terlalu punya kepercayaan diri atau berani untuk melakukan itu tanpa dasar yang kuat itu. Sehingga ada barrier. Nah, jadi orang bisa menyampaikan begini, jangan sembarang menuduh. Kemarin itu ternyata Pak Roy Suryo dan kawan-kawan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, ternyata tidak dan akhirnya dipidana, misalnya begitu ya. Nah ini soal-soal yang menurut saya perlu juga dilakukan pembelajaran itu. Dan soal Pak Jokowi misalnya, Pak Jokowi itu ketika melaporkan ke Polda Metro Jaya, dia membawa ijazah aslinya itu ke penyidik Polda Metro Jaya dan menyampaikan ini ijazah saya, ini asli, silakan diperiksa. Diperiksa, diforensik dan lain sebagainya, diyakini itu asli, makanya masuk proses penyidikan dan lain sebagainya. Berproses juga secara hukum. Dan apalagi yang kita tidak hargai, apalagi proses ini kan sudah cukup panjang. Nah kembali ke soal diskusi kita tema sore hari ini ya, terkait dengan apa yang diminta oleh teman-teman informasi dari KPU Surakarta, silakan saja. Jadi dari awal kan saya juga tidak juga akhirnya menghambat atau keberatan. Kita silakan aja teman-teman itu memperoleh haknya untuk memperoleh informasi dan lain sebagainya. Itu domainnya KPU untuk menjawab, kan begitu ya. Karena menurut saya untuk Pak Jokowi sendiri tidak pernah ada persoalan ketika itu memang dibutuhkan kapanpun, kan gitu ya. Ketika memang prosesnya itu clear. Nah Pak Jokowi memilih masuk dalam proses peradilan, itu pilihan Pak Jokowi kan gitu. Dan hargai juga pilihannya, jangan dipaksa-paksa juga. Harus menunjukkan ijazah kapanpun itu gitu loh, dan dimanapun dan kepada siapapun, itu haknya Pak Jokowi gitu. Jadi maksud saya, dan ketika bicara soal ijazah Pak Jokowi, tentu tidak lepas dari tendensi politik. Walaupun disampaikan bahwa tidak ada tendensi politik dan lain sebagainya, tentu ada irisannya itu. Kenapa Pak Jokowi bukan yang lain misalnya, kan begitu. Saya rasa nggak mungkin lah orang melakukan itu tanpa ada tendensi politik, itu pasti ya. Baik, saya ke Pak Lukas. Pak, berarti ini tadi disampaikan oleh Pak Mardiansyah bahwa dari pihak mereka dan juga relawan Jokowi mengatakan bahwa ya diberikan hak KPU untuk menjelaskan terkait dengan arsip ini. Dan dari persidangan sendiri, seperti apa rencana selanjutnya? Ya kan, sidang kemarin berakhir dengan kesepakatan untuk mencoba mediasi 2 minggu dari kemarin ya. Jadi nanti kita akan dimediasi untuk diskusi ya, kita akan tetap menuntut hal yang sama, beberapa dokumen itu. Nah kalau pihak lembaga termohon ya seperti KPU Solo dan lain-lain tidak juga memberikan, ya nanti KPI Komisi Informasi yang akan mengambil putusan untuk memaksa menyerahkan itu. Kalau kemudian itu dianggap sebagai dokumen publik ya.
Baik, berarti masih akan diusahakan untuk diminta ke KPU. Kalau masih tidak ada, berarti KIP akan ambil tanggung jawab ini ya? Iya, baik. Terima kasih kalau begitu Pak Mardiansyah dari Rampai Nusantara dan juga Pak Lukas dari Bonjowi. Selamat beraktivitas kembali Bapak-Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pemirsa, Hakim Mahkamah Konstitusi menanggapi laporan Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK atas tuduhan ijazah doktoral palsu. Dalam bantahannya, Arsul Sani menunjukkan transkrip nilai dan ijazah yang diperoleh dari program doktoral dirinya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Dalam klarifikasinya, Arsul Sani menjelaskan bahwa dirinya menempuh program doktoral selama 11 tahun karena mengalami kendala kesibukannya pada saat menjadi pengurus P3 dan anggota DPR RI. Arsul Sani menerangkan pada awal 2011 dirinya memulai program doktoral. Namun karena terkendala, ia memutuskan melanjutkan dan mengkonversi SKS yang diperoleh dari universitas sebelumnya. Arsul bahkan menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh dari program doktoral itu. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK membuat aduan kepada Barreskrim Polri atas dugaan ijazah palsu Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani. Koordinator AMPK Bentran Sulani menuduh Arsul menggunakan ijazah S3 palsu. Kalau yang mau lihat nanti silakan. Sanalah diberikan, ya, di sanalah diberikan ijazah asli itu, ijazah asli, ya. Ini kemudian ini foto dengan Ibu Anita Lydia Luhulima, Dubes RI di Polandia pada saat itu, ya, itu ada. Nah, nanti juga bisa dilihat. Nah, tentu kemudian setelah selesai wisuda, karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi hakim konstitusi itu, ya. Pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meski hujan, masa aksi tetap bertahan menyuarakan penolakan rancangan Undang-Undang KUHP menjadi undang-undang di depan gerbang Pancasila DPR RI, Jalan Gelora, Jakarta Pusat, Selasa siang. Di sisi lain, beberapa massa tiba-tiba memblokade Jalan Gelora. Sejumlah massa menghentikan laju mobil yang melintas dan menyuarakan setiap tuntutannya di hadapan para pengendara. Massa aksi juga membawa poster tentang penolakan RUU KUHP. Massa aksi menilai revisi KUHP yang disahkan tidak mementingkan partisipasi publik. Ya pemirsa, hari ini DPR RI resmi mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam rapat paripurna. Semua fraksi setuju terhadap pengesahan revisi KUHP tersebut. Revisi KUHP resmi disahkan hari ini, di mana pengesahan dilakukan pada sidang paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun 2025-2026. Dalam sidang paripurna juga dibahas beredarnya berita hoaks di masyarakat. DPR tegaskan pembahasan RUU KUHP sudah melalui pembahasan mendalam dengan sejumlah perwakilan sipil dan ahli. Saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoaks-hoaks yang beredar itu semuanya hoaks, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa
segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Memandang pembaharuan hukum acara pidana sebagai agenda penting dalam memperkuat sistem hukum nasional, penyusunan RUU KUHAP dilakukan secara komprehensif, terbuka, dan partisipatif. Prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, organisasi profesi, lembaga bantuan hukum, masyarakat sipil, dan kelompok rentan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengklarifikasi adanya kabar bohong atau hoax di media sosial terkait peran polisi dalam Undang-Undang KUHAP yang baru. Habibur Rahman menegaskan kabar bohong itu tidak benar dan aturan soal penyadapan tak diatur KUHAP baru. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meluruskan isu penyadapan hingga penyitaan dalam RUU KUHAP. Habibur Rahman menyoroti hoaks seputar revisi KUHAP yang disahkan terkait peran polisi dalam KUHAP. Hoaks pertama yang beredar yakni polisi bisa diam-diam menyadap, merekam, dan mengutak-atik alat komunikasi digital tanpa batasan soal penyadapan sama sekali yang tertuang dalam pasal 1 ayat 34 dan pasal 124. Selanjutnya, hoaks yang kedua mengatakan polisi dapat membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online, mulai dari rekening bank, medsos, sampai data-data di drive yang tertuang dalam pasal 132A. Lalu hoaks ketiga, polisi dapat mengambil HP, laptop, dan data elektronik yang disimpan dalam waktu lama, bahkan kalau Anda bukan tersangka yang tertuang dalam pasal 112A. Kemudian hoaks keempat, polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana yang tertuang dalam pasal 5. Terkait hal tersebut, Habibur Rahman menegaskan 4 kabar itu tidak benar adanya. Selain itu, Habibur Rahman juga menyatakan aturan soal penyadapan tidak diatur KUHAP baru, melainkan regulasi sendiri melalui undang-undang. Kemudian untuk pemblokiran dan jejak online harus mendapatkan izin hakim. Sedangkan terkait penahanan baru bisa dilakukan apabila terdakwa mengabaikan panggilan 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHAP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHAP. Tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHAP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop, dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHAP baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Pembaruan KUHAP diperlukan agar hukum acara pidana menjadi lebih berkeadilan dan dapat memberikan perlindungan lebih besar bagi warga negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ada kembali di iNews Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, keamanan ditingkatkan di Bangladesh usai mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina dijatuhkan vonis hukuman mati. Sementara Sheikh Hasina dilaporkan berada di India sejak kericuhan terjadi 2024 lalu. Bangladesh telah meningkatkan tindakan pengamanan di seluruh negeri setelah pengadilan khusus menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Personil keamanan berpatroli di area sekitar gedung pengadilan serta mengerahkan kendaraan lapis baja dan petugas yang dilengkapi dengan tameng anti huru-hara. Polisi, penjaga perbatasan, dan unit aksi cepat juga ditempatkan di dekat lokasi-lokasi penting pemerintah untuk mencegah kerusuhan. Hasina dinyatakan bertanggung jawab oleh Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh karena mengeluarkan perintah langsung dan gagal mencegah kekerasan selama demo Juli-Agustus 2024 lalu. Ia kemudian melarikan diri ke India sejak saat itu. Pemerintah sementara Bangladesh meminta India untuk mengekstradisi mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina dan mantan Menteri Dalam Negeri Abduzzaman Khan Kamal. Pemirsa, ribuan demonstran menyerbu rumah dinas Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan bangunan lain terkait partai dan keluarganya. Aksi dilakukan setelah Hasina menyampaikan pengunduran diri. Ribuan demonstran menyerbu kediaman resmi Sheikh Hasina yang merupakan Perdana Menteri Bangladesh pada 2024 lalu. Masa juga membakar bangunan lain yang terkait dengan partai dan keluarga Perdana Menteri yang telah berkuasa 15 tahun tersebut. Unjuk rasa semula dipicu protes mahasiswa terkait kuota penerimaan pegawai pemerintah yang diberikan untuk keluarga veteran Bangladesh. Dalam hitungan minggu, aksi protes berubah menjadi kerusuhan besar. Masa demo menuntut Sheikh Hasina mundur dan mengembalikan aturan penerimaan pekerja pemerintahan sesuai prestasi dan bukan dengan praktik nepotisme. Hasina akhirnya mundur pada hari Senin dan dikabarkan melarikan diri dari Bangladesh. Gunung berapi paling aktif di Jepang, Sakurajima, pemirsa, kembali erupsi. Gumpalan asap dan abu vulkanik pekat membumbung tinggi hingga ketinggian 4,4 km. Gumpalan asap dan abu vulkanik mencapai ketinggian 4,4 km dalam letusan terbaru gunung berapi Sakurajima di Pulau Kyushu, Jepang Barat Daya. Hujan abu dilaporkan terjadi di beberapa bagian prefektur Kagoshima, Kumamoto, dan Miyazaki. Pihak berwenang setempat menyatakan tidak ada laporan korban luka ataupun kerusakan bangunan. Namun hal ini menyebabkan pembatalan puluhan penerbangan di Jepang Barat Daya. Letusan tambahan tercatat sekitar pukul 14.30 dan 20.50 waktu setempat. Gunung ini merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Jepang dengan letusan yang sering terjadi pada tahun 2019 lalu. Dilaporkan abu vulkanik telah bergerak ke timur laut setelah letusan terakhir. Tingkat kewaspadaan tetap berada di level 3 dari 5 yang membatasi akses ke gunung. Pemirsa, Dewan Keamanan PBB mengesahkan rencana Amerika Serikat untuk mengirim pasukan stabilisasi internasional ke Gaza. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga gencatan senjata serta membuka peluang menuju negara Palestina di masa depan. The resolution authorizes the International Stabilization Force, a strong coalition of peacekeepers, many from Muslim. Dewan Keamanan PBB mengesahkan rencana Amerika Serikat untuk mengirim pasukan stabilisasi internasional ke Gaza. Resolusi tersebut dinilai dapat memperkuat perdamaian di Gaza. Langkah tersebut juga dinilai krusial untuk menjaga gencatan senjata serta membuka peluang menuju negara Palestina di masa depan. The resolution authorizes the International Stabilization Force, a strong coalition of peacekeepers, many from Muslim-majority nations like Indonesia, Azerbaijan, and others, to deploy under a unified command. These brave souls will secure Gaza's streets, they will oversee demilitarization, they will protect civilians, and they will escort aid through safe corridors, all while Israel phases out its presence and a vetted Palestinian police force takes on a new role. Abstentions. Meski demikian, resolusi tersebut berhasil disetujui 13 suara dukungan dari total 15 negara anggota Dewan. Mayoritas negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi tersebut, kecuali China dan Rusia yang memilih abstain.
Anggota Dewan Rusia menyebut resolusi tersebut dianggap tidak cukup untuk mendukung pembentukan negara Palestina. Diketahui resolusi tersebut direvisi beberapa kali melalui negosiasi beresiko tinggi. Kembali di Anjur Sore bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, 7 rumah warga ludes terbakar pasca terjadinya tawuran antar dua kelompok pemuda yang terjadi di sebuah pemakaman Bero Angin, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas damkar dan polisi yang tiba di lokasi sempat kewalahan memadamkan api karena kedua kubu masih terlibat bentrokan. Unit rumah warga habis terbakar pasca terjadinya tawuran antar dua kelompok warga Porta dan warga Sapiria yang terjadi di sebuah pemakaman Bero Angin, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Dua kelompok warga yang terlibat bentrok saling melempar petasan, bom molotov hingga senapan angin. Akibat peristiwa ini diduga satu warga meninggal dunia. Petugas damkar dan polisi yang tiba di lokasi sempat kewalahan memadamkan api karena kedua kubu masih terlibat bentrokan. Tawuran ya, perkelahian kelompok ke situ. Memang armada sudah di-standby-kan berdekatan dengan lokasi. Tadinya kita standby di kantor Kecamatan Talo, tapi pada saat informasi masuk sudah terjadi pembakaran, armada sudah bergerak mendekati area, hanya masih krusial lokasinya. Penyebab kebakaran diduga dilakukan dengan sengaja oleh kelompok tertentu karena ditemukan jerigen berisi BBM yang ditemukan di atas rumah salah satu warga. Ya, seperti itu. Jadi pada saat tawuran juga tadi sempat dilerai sama anggota, ya, anggota berseragam, kemudian anggota yang berpakaian sipil. Tawuran. Sementara untuk penyebab kebakaran masih kita dalami. Hingga kini polisi bersenjata lengkap masih disiagakan di sekitar lokasi tawuran untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras hampir 3 jam, sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Pada Selasa siang, banjir membuat sejumlah kendaraan mogok dan membuat aktivitas warga terganggu. Diguyur hujan hampir 3 jam, ruas jalan raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Tidak hanya membuat angkutan umum mogok karena nekat menerobos banjir, air setinggi 30 cm ini menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor yang takut mogok terpaksa menggunakan trotoar. Selain disebabkan hujan deras, jalan raya ini kerap dilanda banjir karena buruknya sistem drainase. Sementara sejumlah petugas Satpol PP Jakarta Barat diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas. Banjir juga merendam permukiman warga di Jalan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Banjir setinggi 40 hingga 60 cm membuat aktivitas warga terganggu. Petugas menyebut banjir akibat hujan deras dan meluapnya air dari Kali Mampang. Banjir setinggi 30 cm juga merendam Jalan Ciledug Raya, Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa siang. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama menuju Cipulir terpantau padat merayap. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos genangan air mengalami mati mesin atau mogok. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sejumlah wilayah di Tangerang Selatan, Banten terendam banjir imbas curah hujan tinggi yang terjadi sejak Selasa pagi. Beberapa wilayah tergenang air dengan ketinggian mencapai 30 hingga 50 cm. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan membuat kawasan Jalan Arya Putra Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten tergenang air. Ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Genangan air juga terpantau di wilayah perumahan Villa Dago, Pamulang. Ketinggian air terpantau mencapai 30 hingga 50 cm. Air juga menggenangi Jalan Jombang Raya Ciputat. Pantau pengendara roda 2 yang nekat menerobos genangan air harus mendorong kendaraan ke tepi jalan karena mogok terendam air. Menurut warga sekitar, banjir semakin sering terjadi saat curah hujan tinggi, diduga akibat sistem drainase saluran air yang kurang baik.
Kita ke informasi lain, pemirsa, pencarian korban longsor Cilacap, Jawa Tengah masih terus dilakukan. Hingga hari ke-6 masih ada 7 korban yang diduga masih tertimbun longsor. Hari ke-6 pasca longsor Cilacap, pencarian korban yang tertimbun di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah masih dilakukan. Tim gabungan masih berupaya mencari 7 orang yang diprediksi masih tertimbun longsor. Tak hanya itu, tim SAR juga mengerahkan alat berat dan drone thermal untuk membantu proses pencarian korban tertimbun. Sementara itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo telah meninjau lokasi longsor secara langsung. Ia mengatakan terdapat cekungan alam yang bisa melongsorkan tanah apabila curah hujan tinggi. Ke depan setelah proses Sarna selesai, tugas kita semua adalah meyakinkan bahwa cekungan itu senantiasa kering. Mungkin tidak bisa kering 100%, mungkin keringnya 80%, 90%. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru manakala ada hujan deras. Karena bagaimanapun di bawah itu kan masih banyak perumahan tuh. Itu yang wajib kita jaga sama-sama agar kejadian ini tidak terulang lagi, apakah di sini atau di tempat lain. Jadi saya sudah janji sama Pak BNPB tadi, kita coba petakan potensi masalah di beberapa tempat lainnya. Petugas memfokuskan pencarian di 3 titik lokasi, yaitu Dusun Cibuyut dan Dusun Tarukahan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, 26 orang masih hilang akibat bencana tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara 8 korban luka hingga kini masih dirawat intensif karena patah tulang akibat tertimpa bangunan rumah. Rencana evakuasi 26 korban yang masih tertimbun longsor terpaksa dibatalkan. Kondisi tanah yang belum stabil dan terus bergerak menimbulkan potensi longsor susulan. Sehingga tim SAR menunda operasi untuk meminimalkan resiko petugas di lapangan. Pergerakan tanah kembali terjadi dan sempat membuat relawan mundur. Dari hasil asesmen tadi, maka dari tim geologi menyampaikan bahwa masih adanya pergerakan tanah dan masih ada kemungkinan longsoran susulan, sehingga direkomendasikan untuk pelaksanaan operasi SAR hari ini tidak direkomendasikan menggunakan pelatan alat berat. Data hingga siang ini, akibat peristiwa ini 923 jiwa mengungsi dan 26 orang yang hilang diduga tertimbun material longsor. Bencana ini membuat 48 rumah tertimbun longsor. Warga dilarang untuk mendekat ke lokasi kejadian karena kondisi masih berbahaya. Sementara itu, 8 korban luka masih mendapatkan perawatan intensif di puskesmas terdekat. Korban rata-rata mengalami patah tulang akibat tertimpa bangunan rumah. Selain luka fisik, korban juga mengalami trauma berat. Dari 8 korban ini, 3 orang diantaranya masih dirawat di Puskesmas Pandanarum, sementara 5 orang yang mengalami luka cukup parah harus dirujuk ke RSUD Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Warga Kaliabang Bahagia, Medan Satria, Bekasi dibuat resah karena debu hitam yang menempel di permukiman hingga masuk ke dalam rumah. Warga menyebut polusi terjadi sudah berulang kali dan tidak ada penanganan serius. Terbaru berkaitan dengan debu yang... Video amatir warga memperlihatkan debu hitam yang menyelimuti lantai rumah, dinding hingga perabotan milik warga di Kampung Kaliabang Bahagia, Kelurahan Pejuang Jaya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga juga menunjukkan tangannya yang menghitam saat menyentuh lantai. Tidak hanya mencemari lingkungan warga, sebuah pondok pesantren di tengah permukiman ikut diselimuti lapisan debu yang menghitam. Diduga debu hitam pekat ini berasal dari proses pembakaran batu bara di pabrik-pabrik besar sekitar pemukiman. Menurut warga, debu hitam sudah berulang kali terjadi, namun belum ada tindakan tegas dari pemerintah setempat untuk menangani masalah ini. Juga kejadian di warga saya itu yang kakinya asal dicuci, baru dicuci udah hitam lagi, dicuci lagi, keluar lagi, hitam lagi. Ini kata warga saya, ada apa ini, Pak? Ya mungkin ya debu di jalan atau di
limbah polusi, ini polusi, kata saya sih polusi dari pabrik. Ya untuk ini sebenarnya terganggu Pak. Kita kan untuk sholat ya, sholat kan musola ini kan lagi dibangun. Kadang kita pengen sholat, lantainya kotor kita bersihin dulu. Senjatanya belum ada semua. Benar. Untuk sholat gitu Pak. Ini sudah dilakukan di tanggal 13 dan 14 ini apa November ya? Ya. Nah sudah di 3 titik lokasi sesuai dengan laporan warga. Hasil uji emisi hanya bisa keluar 14 hari sesuai SOP-nya dari lab tertunjuk. Jika memang terbukti tindakan selanjutnya apa? Ada aturannya di Permen LH-nya tahapannya. Komitmennya Bu, komitmennya? Komitmen apa? Ya kita tunggu hasil ujinya, nggak berani ngomong kalau nggak ada hasil ujinya. Oh, gitu. Kita nggak boleh menyalahkan si A, si B, si D tanpa hasil ujinya. Tapi ada berapa? Pencemaran udara sudah terjadi sejak 3 pekan lalu. Warga berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Informasi Pusat mencecar pihak UGM sebagai termohon terkait kelengkapan berkas Jokowi di sidang sengketa ijazah. Ketua Majelis Sidang mempertanyakan sejumlah salinan berkas Jokowi yang dimiliki oleh UGM. Proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. Dalam sidang yang digelar di Jakarta, Ketua Majelis Sidang pertanyakan pedoman mengenai legalisasi ijazah. Termohon mengklaim saat itu tidak menjelaskan secara spesifik mengenai panduan legalisasi ijazah. Ketua Majelis juga mempertanyakan ke KPU Solo soal arsip yang dimusnahkan. Penanganan permintaan verifikasi ijazah juga nggak ada aturannya. Kami yakin ya dengan status Pak Jokowi di kami. Ada Bu. Ada ya? Ada. Nah ini SOP memang nggak pernah ada ya? Oke, kalau SOP ya, SOP dalam artian prosedur yang kita maknai saat ini itu memang tidak ada pada zaman itu. Jadi pada saat itu ya proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. Oh, kalau itu tahun berapa? Kalau apa ya? Kalau pada nggak ada ya? Itu juga nggak ada ya? Sampai sekarang nggak ada? Ada. 2019 ada. Kalau 2000 adanya mulai kapan? Nggak, sampai sekarang ada nggak? Udah ada belum? Ada. Nggak ada juga. Terkait penanganan permintaan verifikasi ijazah juga nggak ada aturannya. Nggak, maksud saya gini, sekalipun itu dia ada di masing-masing fakultas, kan PPD utama dari UGM itu kan fungsinya adalah melakukan koordinasi dengan PPD di fakultas. Sehingga sebenarnya aturannya kan harus berlaku sama ya. Masa di fakultas ini ada SOP, di fakultas ini nggak ada SOP gitu loh. Maka kan dia harus aturannya dari UGM-nya gitu loh. Belum ada SOP. Jadi belum ada ya? Memang belum ada. Proses aturannya itu dalam bentuk dengan pengakuan resmi dari UGM dalam persidangan bahwa periode 1980 hingga 1985 belum ada SOP legalisasi ijazah sesuai format yang diminta pemohon. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bersama Majelis Sidang Komisi Informasi Pusat dibuat geram dengan sikap dari perwakilan UGM. Pasalnya, pihak UGM menyerahkan dokumen terkait ijazah Jokowi dalam kondisi blackout atau disamarkan hampir seluruh isinya. Ini nih transkrip nilai kan mau membuktikan, benar nggak? Si Ani Sidang ini dihadiri oleh Koalisi Bongkar Ijazah Jokowi sebagai pemohon dan termohon dari UGM, KPU, dan Polda Metro Jaya. Ketua Majelis Sidang Rospita Vicky Paulin geram lantaran dokumen yang diserahkan pihak UGM dalam keadaan disamarkan isinya alias disensor. Sementara pihak UGM beralasan informasi dalam berita acara itu disamarkan karena terdapat nilai Joko Widodo. Namun alasan itu tak bisa diterima oleh Ketua Majelis Sidang dan langsung memerintah UGM melakukan uji konsekuensi. Jadi ketika menjawab surat itu harus berdasarkan. Masa berita acara berkaitan dengan penilaian sih? Karena itu ada nilainya, Bu. Ada nilai kan di dalamnya. Kalau satu dokumen berisi informasi rahasia nilai kan tidak otomatis informasinya menjadi dikecualikan. Nilainya saja yang ditutup kan? Berarti kan dokumen nilainya masih menjadi informasi publik.
gitu loh. Nah itu udah dilakukan uji konsekuensi belum? Kalau untuk yang Nih kayak gini nih, transkrip nilai kan mau membuktikan benar nggak si A nih ada kuliah dari semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai semester 8 misalnya kan, bahwa di situ ada nilainya ditutup. Tapi bahwa ada bukti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah kuliah, itu menjadi informasi terbuka atau tidak, itu yang saya tanya. Ada nggak dilakukan uji konsekuensi? kalau spesifik itu Belum ada ya. Nah, pihak badan publik itu ketika ada permohonan seperti ini lalu mengecualikan sebuah informasi, merasa itu dikecualikan, itu langsung dilakukan uji konsekuensi, Pak. Gitu loh. Jadi ketika menjawab surat itu harus berdasarkan undang-undang nomor sekian, misalnya ada dasar hukumnya, atau berdasarkan hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh PPID, informasinya dikecualikan. Maka saya tanya, ini kalau misalnya mengecualikan, dasarnya apa nih, dasar hukum mengecualikan informasi ini? Belum dilakukan uji konsekuensi kan? Kemudian dasar hukumnya apa? Coba ada nggak peraturan dari rektor UGM barangkali yang menyatakan itu dikecualikan? Ada nggak? Yang secara spesifik ya menyatakan salinan ijazah itu dikecualikan? Nggak ada kan? Yang tadi yang umum yang Berarti ini perlu Kita ke informasi lain, pemirsa. Kapolri bentuk Pokja menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait rangkap jabatan anggota Polri. Tim Pokja yang dibentuk akan membuat kajian agar putusan MK tidak menimbulkan multitafsir. Kapolri membentuk Pokja menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Menurut Kadif Humas Polri, Pokja akan membuat kajian cepat terkait putusan MK agar tidak menimbulkan multitafsir. Bahwa Polri akan membentuk tim Pokja yang bisa membuat kajian cepat terkait dengan putusan dari MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir harapannya ke depan. Karena hal ini juga menyangkut adanya beberapa hal yang terkait dengan kementerian lembaga yang lainnya. Misalnya, sebagai contoh, bahwa duduknya personil Polri yang berada di luar struktur itu khususnya untuk yang jabatan bintang 2 ke atas atau jabatan pembina tinggi, Madya dan Pratama itu berdasarkan cap presiden. Kalau untuk yang di bawahnya itu berdasarkan cap dari kementerian lembaga. Oleh karena itu, Bapak Kapolri mengharapkan bahwa tim Pokja membuat kajian percepatan tadi bisa menjadi landasan kita dengan berkolaborasi, berkonsultasi, dan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, baik itu dari Menpan RB, kemudian dari BKN, Badan Kepegawaian Nasional, kemudian dari Menkum, kemudian dari Menteri Keuangan, maupun dari MK sendiri selaku pemutus, sehingga harapannya tidak menjadi multitafsir di depan. Kadif Humas pun menjabarkan jumlah personel Polri yang menduduki jabatan sipil atas permintaan dari kementerian dan lembaga. Kalau tadi dari pemaparan jumlahnya jauh berbeda dengan yang disampaikan dalam media. Kalau tidak salah sekitar 300-an yang duduk di jabatan manajerial. Yang lainnya yang disebut sekitar 4.132 kalau nggak salah, itu terdiri dari ada staf, ada ajudan, ada pengawal, ada fungsi pendukung di kementerian lembaga terkait. Jadi bukan kok 4.132 itu adalah semuanya menduduki jabatan sipil yang manajerial yang mempengaruhi meritokrasi, bukan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara terkait gugatan atas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setiap tahun biaya haji menjadi perhatian utama masyarakat. DPR RI memahami bahwa melaksanakan ibadah haji harus bisa dijangkau seluruh lapisan umat. Terkait hal itu, Komisi 8 DPR memastikan biaya haji tidak menjadi beban bagi calon jemaah.
Ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tapi juga cita-cita yang ditunggu seumur hidup oleh jutaan umat Islam di Indonesia. Setiap tahun, biaya haji menjadi perhatian utama masyarakat. DPR RI memahami bahwa ibadah yang suci ini harus bisa dijangkau oleh seluruh lapisan umat. Karena itu, Komisi 8 DPR RI bekerja keras memastikan biaya haji tidak menjadi beban berat bagi calon jemaah. Karena itu, mari kita melanjutkan dan raker ini kami buka dan terbuka untuk umum. Melalui rapat kerja dengan Kementerian Haji dan Umroh, DPR RI melakukan pembahasan komprehensif mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Berbagai komponen dievaluasi dari biaya penerbangan, akomodasi, hingga pelayanan di Tanah Suci. Besaran BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi ini ada penurunan 2 juta rupiah dibanding tahun lalu 2025. Karena itu tentu akan berubah. BP rata-rata menjadi 54 juta. DPR RI menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi penggunaan dana jamaah agar setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat terbaik. Dengan koordinasi lintas pihak dan pendekatan berbasis data, DPR RI akhirnya berhasil menurunkan biaya haji untuk tahun 2026 tanpa mengurangi kualitas pelayanan maupun kenyamanan jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menerima seluruh keputusan yang sudah dibuat bersama-sama pada hari ini. Keputusan ini menjadi bukti nyata bahwa DPR hadir memperjuangkan kepentingan umat, menjaga keberlanjutan, dan memastikan keadilan bagi seluruh calon jamaah haji Indonesia. Komisi 8 DPR RI terus mengawal peningkatan layanan ibadah, termasuk penyelenggaraan haji yang lebih efisien, aman, dan manusiawi. Dengan langkah-langkah nyata, DPR RI menunjukkan komitmen sebagai wakil rakyat yang bekerja untuk kepentingan umat. DPR RI wujudkan ibadah haji yang terjangkau dan berkeadilan. Hujan yang mengguyur Tangerang Selatan, Banten sejak siang hingga sore membuat jalan Ceger Raya tergenang air hingga 50 cm. Buruknya sistem drainase diduga menyebabkan air tak bisa mengalir ke Kali Cantika yang berada di sisi jalan. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok karena nekat menerobos genangan air. Diguyur hujan selama 3 jam, ruas Jalan Raya Duri Kosambi Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Tidak hanya membuat angkutan umum mogok karena nekat menerobos banjir, air setinggi 30 cm ini menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor yang takut mogok terpaksa menggunakan trotoar. Selain disebabkan hujan deras, jalan raya ini kerap dilanda banjir karena buruknya sistem drainase. 7 rumah warga habis terbakar pasca terjadinya tawuran antara 2 kelompok pemuda yang terjadi di sebuah pemakaman Bero Angin, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas damkar dan polisi yang tiba di lokasi sempat kewalahan memadamkan api karena kedua kubu masih terlibat bentrokan. Polisi bersenjata lengkap masih disiagakan di sekitar lokasi tawuran untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan. Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 5 orang perekrut anak-anak untuk gabung bersama jaringan terorisme. Polisi menyebut perekrut menggunakan game online hingga Instagram untuk merekrut anak-anak jadi teroris. Data Semen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri mengungkapkan kasus perekrutan anak-anak ke dalam kelompok terorisme. Sebanyak 5 orang berhasil ditangkap Densus 88 dan 1 diantaranya merupakan residivis. 5 tersangka ditangkap lewat 3 kali pengungkapan sejak akhir 2024 hingga November 2025. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, setahun ini
benar bahwa telah ditemukan 3 perkara, yaitu perkara utama secara terpisah yang menggunakan modus rekrutmen anak dan pelajar dengan memanfaatkan ruang digital, termasuk diantaranya media sosial, game online, aplikasi perpesan instan, dan situs-situs tertutup. Sementara itu, terdapat lebih dari 110 anak dan pelajar teridentifikasi perekrutan oleh para tersangka. Dari Jakarta, Danandaya Arya Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap modus perekrut anak-anak dan pelajar untuk masuk ke dalam kelompok teroris. Para pelaku melakukan propaganda melalui media sosial, memantau aktivitas anak di media sosial, serta berkomunikasi dengan anak melalui chat yang lebih privat. Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri menjelaskan modus baru perekrutan anak-anak dan pelajar oleh jaringan teroris. Densus 88 menyebutkan pelaku memanfaatkan ruang digital termasuk media sosial, game online, hingga aplikasi pesan instan. Adapun modusnya antara lain pelaku menyebarkan propaganda melalui platform media sosial terbuka seperti Facebook, Instagram, dan game online. Propaganda dilakukan secara bertahap menggunakan video pendek, animasi, meme, serta musik yang dikemas menarik guna membangun kedekatan emosional dan memicu ketertarikan ideologis. Setelah ada anak yang dianggap menjadi target potensial untuk direkrut, pelaku didekati secara intensif. Mereka kemudian akan dihubungi secara pribadi melalui platform yang lebih tertutup, seperti WhatsApp dan Telegram. Sebelumnya, para pelaku terlebih dahulu memantau aktivitas anak di media sosial. Anak-anak yang dianggap rentan karena adanya sejumlah faktor sosial kemudian ditarget. Misalnya, anak yang pernah menjadi korban perundungan, kurang perhatian di dalam keluarga, sedang mencari jati diri, marginalisasi sosial, hingga kurangnya pemahaman agama. Sejauh ini sudah ada 110 anak yang diduga menjadi korban perekrutan jaringan terorisme. Anak-anak ini berada di rentang usia 10 hingga 18 tahun yang tersebar di 23 provinsi. Pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meski hujan deras, masa aksi tetap bertahan menyuarakan penolakan rancangan Undang-Undang KUHAP menjadi undang-undang di depan gerbang Pancasila DPR RI, Jakarta pada Selasa siang. Di sisi lain, beberapa massa tiba-tiba memblokade Jalan Gelora. Sejumlah pengunjuk rasa menghentikan laju mobil yang melintas dan menyuarakan setiap tuntutannya di hadapan para pengendara. Massa aksi juga membawa poster tentang penolakan RUU KUHAP. Massa aksi menilai revisi KUHAP yang disahkan tidak mementingkan partisipasi publik. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengklarifikasi adanya kabar bohong atau hoax di media sosial terkait peran polisi dalam Undang-Undang KUHAP yang baru. Habibur Rahman menegaskan kabar bohong itu tidak benar dan aturan soal penyadapan tak diatur oleh KUHAP yang baru. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meluruskan isu penyadapan hingga penyitaan dalam RUU KUHAP. Habibur Rahman menyoroti hoaks seputar revisi KUHAP yang disahkan terkait peran polisi dalam KUHAP. Hoaks pertama yang beredar yakni polisi bisa diam-diam menyadap, merekam, dan mengutak-atik alat komunikasi digital tanpa batasan soal penyadapan sama sekali yang tertuang dalam pasal 1 ayat 34 dan pasal 124. Selanjutnya, hoaks yang kedua mengatakan polisi dapat membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online, mulai dari rekening bank, medsos, sampai data-data di drive yang tertuang dalam pasal 132A.
Lalu hoax ketiga, polisi dapat mengambil HP, laptop, dan data elektronik yang disimpan dalam waktu lama, bahkan kalau Anda bukan tersangka yang tertuang dalam pasal 112A. Kemudian hoax keempat, polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana yang tertuang dalam pasal 5. Terkait hal tersebut, Habibur Rahman menegaskan 4 kabar itu tidak benar adanya. Selain itu, Habibur Rahman juga menyatakan aturan soal penyadapan tidak diatur KUHP baru, melainkan regulasi sendiri melalui undang-undang. Kemudian untuk pemblokiran dan jejak online harus mendapatkan izin hakim. Sedangkan terkait penahanan baru bisa dilakukan apabila terdakwa mengabaikan panggilan 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Tanpa bahas batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP. Tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop, dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan, ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Pembaruan KUHP diperlukan agar hukum acara pidana menjadi lebih berkeadilan dan dapat memberikan perlindungan lebih besar bagi warga negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. DPR menyebut isi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang baru berbeda dengan KUHP yang lama. DPR mengklaim KUHP yang baru hak-hak warga negara diperkuat. Komisi 3 DPR mengungkap bahwa hak-hak warga negara diperkuat melalui isi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang baru. Komisi 3 menyebut pada KUHP lama kekuasaan negara atau aparat penegak hukum terlalu kuat atau powerful. Hak-hak warga negara yang diperkuat melalui KUHP baru ini antara lain melindungi warga negara dari penyiksaan dalam proses hukum, secara tegas menjamin hak bebas dari penyiksaan, intimidasi, dan perbuatan tidak manusiawi lainnya. Bahkan harus ada kamera pengawas untuk memperkecil ruang terjadinya penyiksaan dan intimidasi. Kemudian KUHP baru juga mengatur mekanisme penahanan lebih subjektif dengan 8 poin syarat penahanan, termasuk terdakwa atau tersangka mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, berupaya melarikan diri hingga mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, KUHP baru mengatur secara spesifik tentang bantuan hukum, hak penyandang disabilitas, hak lansia, hingga hak tersangka, serta memperkuat peran advokat. Selanjutnya memperkuat ruang lingkup pra-peradilan, seperti sah atau tidaknya upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, hingga penetapan tersangka. Terakhir, mekanisme keadilan restoratif dengan KUHP baru ini bisa dipertemukan antara pelaku dengan korban sehingga memungkinkan perkara tidak berlanjut ke proses hukum. Sebelumnya, DPR telah resmi mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa siang. Undang-undang ini akan berlaku pada Januari 2026 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, keamanan ditingkatkan di Bangladesh usai mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina dijatuhkan vonis hukuman mati. Sementara Sheikh Hasina dilaporkan berada di India sejak kericuhan terjadi 2024 yang lalu. Bangladesh telah meningkatkan tindakan pengamanan di seluruh negeri setelah pengadilan khusus menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Personil keamanan berpatroli di area sekitar gedung pengadilan serta mengerahkan kendaraan lapis baja dan petugas yang dilengkapi dengan tameng anti huru-hara. Polisi, penjaga perbatasan, dan unit aksi cepat juga ditempatkan di dekat lokasi-lokasi penting pemerintah untuk mencegah kerusuhan. Hasina dinyatakan bertanggung jawab oleh Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh karena mengeluarkan perintah langsung dan gagal mencegah kekerasan selama demo Juli-Agustus 2024 lalu. Ia kemudian melarikan diri ke India sejak saat itu. Pemerintah sementara Bangladesh meminta India untuk mengekstradisi mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina dan mantan Menteri Dalam Negeri Abduzzaman Khan Kamal. Pemirsa, ribuan demonstran menyerbu rumah dinas Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan bangunan lain terkait partai dan keluarganya. Aksi dilakukan setelah Hasina menyampaikan pengunduran dirinya. Ribuan demonstran menyerbu kediaman resmi Sheikh Hasina yang merupakan Perdana Menteri Bangladesh pada 2024 lalu. Massa juga membakar bangunan lain yang terkait dengan partai dan keluarga Perdana Menteri yang telah berkuasa 15 tahun tersebut. Unjuk rasa semula dipicu protes mahasiswa terkait kuota penerimaan pegawai pemerintah yang diberikan untuk keluarga veteran Bangladesh. Dalam hitungan minggu, aksi protes berubah menjadi kerusuhan besar. Massa demo menuntut Sheikh Hasina mundur dan mengembalikan aturan penerimaan pekerja pemerintahan sesuai prestasi dan bukan dengan praktik nepotisme. Hasina akhirnya mundur pada hari Senin dan dikabarkan melarikan diri dari Bangladesh. Pemirsa, gunung berapi paling aktif di Jepang, Sakurajima, kembali erupsi. Gumpalan asap dan abu vulkanik pekat membumbung tinggi hingga ketinggian 4,4 km. Gumpalan asap dan abu vulkanik mencapai ketinggian 4,4 km dalam letusan terbaru gunung berapi Sakurajima di Pulau Kyushu, Jepang Barat Daya. Hujan abu dilaporkan terjadi di beberapa bagian prefektur Kokushima, Kumamoto, dan Miyazaki. Pihak berwenang setempat menyatakan tidak ada laporan korban luka ataupun kerusakan bangunan. Namun hal ini menyebabkan pembatalan puluhan penerbangan di Jepang Barat Daya. Letusan tambahan tercatat sekitar pukul 14.30 dan 20.50 waktu setempat. Gunung ini merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Jepang dengan letusan yang sering terjadi pada tahun 2019 lalu. Dilaporkan abu vulkanik telah bergerak ke timur laut setelah letusan terakhir. Tingkat kewaspadaan tetap berada di level 3 dari 5 yang membatasi akses ke gunung. Pemirsa, Dewan Keamanan PBB mengesahkan rencana Amerika Serikat untuk mengirim pasukan stabilitasi internasional ke Gaza. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga gencatan senjata serta membuka peluang menuju negara Palestina di masa depan. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan The Prime Show saat lagi bersama rekan saya Wiki Adrian. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Authorizes the International Stabilization Force, a strong coalition of peacekeepers, many from Muslim. Dewan Keamanan PBB mengesahkan rencana Amerika Serikat untuk mengirim pasukan stabilitasi internasional ke Gaza. Resolusi tersebut dinilai dapat memperkuat perdamaian di Gaza. Langkah tersebut juga dinilai krusial untuk menjaga gencatan senjata serta membuka peluang menuju negara Palestina di masa depan. The resolution authorizes the International Stabilization Force, a strong coalition of peacekeepers, many from Muslim-majority nations like Indonesia, Azerbaijan, and others, to deploy under a unified command. These brave souls will secure Gaza's streets, they will oversee demilitarization, they will protect civilians, and they will escort aid through safe corridors. All while Israel phases out its presence and a vetted Palestinian police force takes on a new role. Abstentions?
Meski demikian, resolusi tersebut berhasil disetujui 13 suara dukungan dari total 15 negara anggota Dewan. Mayoritas negara anggota Dewan Keamanan